Penolong akan datang, yaitu Roh yang menyatakan kebenaran tentang Allah dan berasal dari Bapa. Aku akan mengutusnya pada kalian dari Bapa, dan ia akan bicara tentang aku. Kalian juga akan bicara tentang aku, sebab kalian sudah bersamaku sejak dari awal. Aku mengatakan semua ini supaya kalian tidak menjadi murtad. Kalian akan dikeluarkan dari rumah ibadat. Pada saatnya orang yang membunuh kalian akan mengira bahwa ia mengabdi pada Allah. Mereka melakukan itu pada kalian sebab mereka belum mengenal Bapa atau aku. Aku mengatakan semua ini supaya saat tiba waktunya mereka melakukannya, kalian ingat apa yang sudah kukatakan. Aku tidak mengatakannya sejak awal sebab aku masih bersama kalian. Halo, selamat pagi, berkah dalam, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tadi kita baru saja mendengarkan dari Injil Yohanes bab 15 ayat 26 sampai 16 ayat 4a mengenai perpisahan sabda-sabda terakhir Yesus bagi kita semua. Juga sabda-sabda hari ini mengajak kita untuk semakin menyadari bagaimana situasi kita ini menjadi kesempatan untuk sesuatu. Bacaan pertama kiranya mengajak kita pada hari ini terlebih merenungkan bagaimana penyebaran iman Kristiani keluar daerah dialami oleh Paulus dan juga Barnabas dan yang lain. Dalam situasi di mana mereka dikejar-kejar, dianiaya, ternyata justru kesempatan itulah semakin banyak orang yang menjadi percaya, semakin banyak orang yang menerima dia. Tadi dia menerima dia setelah dibaptis, bahkan meminta supaya tinggal di rumahnya dan seluruh keluarganya percaya. Suatu mukjizat bagi kita juga ketika dalam situasi tertentu ternyata yang dimana mungkin kita tidak merasa bahwa kita bisa berbuat apa-apa, tetapi justru rahmat Tuhan juga semakin berlimpah dalam kehidupan kita. Itu karena janji Kristus sebelum kenaikannya ke surga, bahwa dia akan memberikan roh penolong, roh kebenaran yang keluar dari Bapa yang akan bersaksi tentang kita, tentang Kristus yang telah bangkit. Dalam situasi hidup kita pada hari ini, kita juga bisa merenungkan bahwa tidak semua yang kita rencanakan itu terlaksana, bahwa tidak semua yang kita angan-angankan, kita cita-citakan itu bisa terjadi, bahwa semua harapan kita itu dilaksanakan justru karena dalam situasi ini. Tetapi kiranya Tuhan membuka hati kita, membuka pikiran kita, membuka kehendak kita untuk bisa menemukan jalan, menemukan cara yang terbaik. Kalau kita terbuka hati kita akan Roh Kudus yang mendampingi kita, yang dijanjikan oleh Kristus Sang Roh Penolong, yang mengatakan bahwa tidak akan menjadikan kita sebagai yatim piatu. Maka bergembiralah, berharaplah bahwa Tuhan akan selalu mendampingi kita. Marilah kita berdoa, mohon kehadiran Roh Kudus bagi kehidupan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Kristus yang telah bangkit telah memberikan pesan bagi kami bahwa Roh Kudus, Roh Penolong, Roh kebenaran yang keluar daripadamu akan datang untuk membantu kami, tidak membuat kami sebagai yatim piatu, tapi tetap membuat kami menjadi orang yang percaya dan diselamatkan. Kami mohon semoga hidup kami hari-hari ini tetap menjadi kesaksian hidup bahwa Engkau selalu hadir beserta kami. Semanikan padamu karena Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Semoga Tuhan selalu melindungi dan menguatkan kita dengan berkat-Nya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mekaten, saudara-saudara sekalian, jangan lupa bahagia, beraktivitas seperti biasanya, tapi juga mencari hal-hal yang baik yang bisa kita lakukan, baik untuk diri sendiri maupun juga untuk orang lain. Kalau ada pesan bahwa kita harus berdamai dengan situasi baru ini, berdamailah. Bukan kita kalah dengan dia, dengan COVID-19, tapi kita mencari dan mensiasati situasi yang macam ini untuk hidup secara baru. Berkat dalam, selamat beraktivitas, Tuhan